Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sebelumnya kita membahas listrik statis. Ini contoh percobaannya, ada sisir plastik yang digosok ke rambut sehingga sisirnya menjadi bermuatan negatif. Dapatkah sisir ini menyalakan lampu? Tidak. Lampu hanya bisa menyala ketika terjadi aliran elektron secara terus-menerus yang dinamakan listrik dinamis. Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang listrik dinamis. Listrik dinamis sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada listrik dinamis tipe AC atau dinamakan arus bolak-balik. Ini ditemukan pada sumber arus dari PLN contohnya. Yang kedua ada listrik dinamis tipe DC atau dinamakan arus arah. Ini ditemukan pada salah satu sumbernya, yaitu adalah baterai. Nah, inilah yang akan dipelajari untuk SMP kelas 9. Ini ada sebuah rangkaian listrik, ada baterai, ada lampu, dan juga ada saklar. Ketika saklar belum dinyalakan, maka lampu tidak menyala. Ketika saklar dihidupkan, maka lampu akan menyala. Kenapa? Karena ada aliran elektron yang mengalir pada rangkaian ini sehingga menyebabkan lampunya bisa menyala. Arus listrik itu merupakan aliran muatan positif atau proton mengalir dari potensial tinggi atau positif ke potensial rendah atau negatif. Namun dalam kenyataannya, muatan negatif atau elektron yang mengalir dengan arah yang berlawanan dengan muatan positif. Arus listrik didefinisikan sebagai muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu atau I sama dengan Q per T, dengan I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Ini adalah salah satu tipe rangkaian listrik yang disebut dengan rangkaian paralel. Ini merupakan rangkaian yang cirinya ada titik cabang, sehingga titik ini bisa membagi arus listrik yang mengalir. Ini ada arus listrik yang mengalir dari positif ke negatif. Sebelum melewati titik cabang, nilai arusnya adalah 0,48 mA. Setelah melewati titik cabang, ini akan dibagi dua karena cabangnya ada dua. Yang satu menjadi 0,23 mA, yang kedua menjadi 0,25 mA. Nah, ini jumlah arus yang masuk ke titik cabang itu harus sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik cabang. Ini merupakan bunyi dari hukum Kirchhoff yang pertama. Jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Kita lihat contoh soalnya. Hukum Kirchhoff 1, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, di mana I adalah arus listrik, satuannya ampere. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada I1 yang masuk ke cabang, kemudian ada I2 dan I3 yang keluar dari titik cabang ini. Apabila I1 sama dengan 600 mA dan besar I2 sama dengan 150 mA, berapa besar I3? Diketahui I1 sama dengan 600 mA, I2 sama dengan 150 mA, ditanyakan I3. Kita jawab, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk ini adalah hanya I1, yang keluar ada 2, sehingga persamaannya I1 sama dengan I2 ditambah I3. I1 600 sama dengan I2 150 ditambah I3. Sehingga kita mendapatkan nilai I3 itu sama dengan 450 mA.
hukum Ohm. Ada seorang ilmuwan yang bernama Ohm. Dia menyelidiki bagaimana pengaruh dari tegangan terhadap kuat arus. Ternyata tegangan yang membesar itu akan menyebabkan kuat arus yang membesar. Dan tegangan yang diperkecil akan menyebabkan kuat arus yang diperkecil. Tapi ada besaran lain yang konstan. Besaran itu adalah R. Apa R? R ini merupakan resistor atau hambatan listrik. Fungsinya untuk mengatur berapa besar kuat arus yang mengalir ke rangkaian listrik. Ini grafiknya, ketika arusnya kecil, maka tegangannya kecil. Ketika tegangannya besar, maka arusnya ikutan besar. Dari definisi hukum Ohm, sebuah rangkaian memiliki hambatan 1 ohm jika 1 volt tegangan menghasilkan arus 1 ampere atau R sama dengan V bagi dengan I. Kita lihat contoh dari hukum Ohm. Hukum Ohm, V sama dengan I kali R. V sama dengan tegangan, satuannya volt, I sama dengan arus listrik, satuannya ampere, dan R hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar rangkaian listrik. Berapa nilai hambatan pada rangkaian listrik di atas? Di sini diketahui ada V tegangan sama dengan 3 volt, kemudian di sini ada I kuat arus listrik sama dengan 20 mA. Diketahui I sama dengan 20 mA sama dengan 0,02 ampere dan V sama dengan 3 volt. Nah, ini harus diubah karena satuannya belum sesuai dari miliampere ke ampere. Berarti 20 bagi 1000 sama dengan 0,02 ampere. A ini dinamakan ampere meter. Ini berfungsi untuk mengukur arus listrik. V di sini maksudnya adalah voltmeter. Ini berfungsi untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Baik, kita kembali ke soal. Berarti ditanyakan R, maka jawab persamaan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Berarti R sama dengan V bagi I. Kita masukkan angkanya. R sama dengan 3 bagi 0,02, maka R sama dengan 150 ohm. Baiklah, itu pembahasan kita untuk listrik dinamis bagian yang pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.